Hai, selamat datang di channel hiburan populer. Gayanya yang berkarakter menabur garam ke daging dengan tangan kanannya yang ditekuk, membuat Saltbae sangat dikenal di dunia maya sejak awal 2017 silam. Pakaian yang ia pakai juga selalu sama saat beraksi, yakni kaos v-neck warna putih yang dipadukan dengan celana bahan berwarna hitam atau coklat tua, rambut sebahu yang dikuncir, kumis, serta kacamata hitam. Gaya ini sesekali diubah dengan kemeja putih atau jas yang dilengkapi dengan dasi dan salp, baju gamis pria asal Arab. Kalian yang pernah melihat aksi kreatifnya? Yuk cari tahu lebih banyak tentang sosok sang koki. Pada konten hari ini, transformasi Saltbae, chef bergaya unik langganan pesepak bola dunia. Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian gak absen menekan tombol subscribe dan bel notifikasi channelnya agar kalian selalu tahu konten terbaik setiap hari. Tidak tamat SD. Dikenal dengan julukan Saltbae, seleb koki ini memiliki nama asli Nusret Gökçe. Ia lahir di Erzurum, Turki, dari keluarga suku Kurdi. Pria kelahiran 9 Agustus 1983 silam ini lahir dari keluarga serba kekurangan. Orang tuanya bekerja sebagai buruh tambang yang penghasilannya tidak seberapa. Karena hidup pas-pasan, Saltbae kecil sampai tidak punya biaya pendidikan hingga putus sekolah saat masih kelas 6 SD. Demikian juga dengan keempat saudaranya. Demi memenuhi kebutuhan hidup pada usia 13 tahun, ia harus bekerja mencari nafkah. Ia awalnya bekerja sebagai tukang cuci piring, sebelum akhirnya menjadi pemotong daging di distrik Kadikoy, Istanbul, Turki. Belajar 8 jam sehari. Dengan ulet Nusret belajar cara memotong daging yang benar, termasuk mengenai fungsi beragam jenis pisau. Saking tekunnya, dalam sehari ia bisa menghabiskan waktu lebih dari 8 jam di rumah jagal. Ketika anak-anak usianya sibuk bermain sepak bola, ia berjibaku dengan daging dan darah sapi yang membaluri tangannya. Saat teman sebayanya berkencan, ia malah ditemani puluhan gantungan daging sapi. Tapi ia sama sekali tidak mengeluh. Setelah mendapat pengetahuan dan pengalaman memadai, ia mengejar karir di restoran steak di Turki. Butuh waktu 10 tahun hingga memegang posisi penting di bagian dapur. Bekerja tanpa digaji. Antara tahun 2007 hingga 2010, ia nekat dengan tabungan sekadarnya merantau ke sejumlah negara, termasuk ke Buenos Aires, Argentina, dan juga Amerika Serikat. Tujuannya hanya satu, ia ingin meningkatkan keahliannya di bidang potong-memotong dan cara memanggang daging. Ia bekerja pada sejumlah restoran dan diantaranya, ia rela tidak digaji demi bisa belajar maksimal. Pengorbanannya ternyata tidak sia-sia. Ia berhasil merealisasikan impiannya. Di tahun 2010, Saltbae berhasil membuka restoran steak pertamanya. Pada usia 27 tahun, Nusret Steakhouse resmi dibuka di Istanbul dengan 10 orang pekerja. Saat itu restoran tersebut hanya memiliki 8 meja makan. Setelah restorannya sukses, ia kemudian membuka restoran keduanya di Dubai pada tahun 2014. Selain itu, Saltbae juga membuka restoran steak di wilayah Ankara, Doha, dan Dubai. Di tahun 2018, ia pun membuka restoran steak di New York City. Viral di medsos. Karena memiliki gaya khas yang cenderung komikal dan sedikit berlebihan di media sosial, video cara Nusret menaburkan garam akhirnya viral pada awal 2017. Video berjudul Ottoman Steak itu diunggah Nusret ke Instagram dan menjadi sensasi di internet. Apalagi setelah Bruno Mars mengunggah ulang video tersebut, hanya dalam kurun waktu 2 pekan saja. Video itu telah ditonton lebih dari 7,4 juta kali. Gerakan itu kemudian dikenal dengan sebutan Saltbae yang kemudian menjadi julukannya. Netizen memuji aksi pria asal Turki tersebut ketika membumbui daging. Warganet menyebut jika gerakan tersebut sebagai gerakan yang seduktif dan sensual. Setelah trending, orang-orang dari seluruh dunia berbondong-bondong mendatangi sejumlah restorannya demi untuk mencoba steak buatan Nusret. Favorit pesepak bola dunia.
Pasca menjadi koki tersohor, berbagai tokoh ternama kerap menyambangi restorannya. Misalnya saja Leonardo DiCaprio, Andrea Bocelli, DJ Khaled, P. Diddy, Jason Statham, hingga para atlet dan politikus. Jika diamati, seleb yang kerap mengunjunginya didominasi dari kalangan pesepak bola dunia. Sederet pemain bola profesional yang pernah mencicipi stik buatan Nusret seperti David Beckham, Frank Ribery, Paul Pogba, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Neymar, dan banyak lagi. Koki kontroversial. Meski kerap dipuji, Nusret juga seringkali menerima kritik pedas. Restoran yang dikelolanya merupakan restoran kelas menengah atas. Harga menu-menunya tergolong mahal. Di tahun 2018, sebagai sebuah steakhouse, Nusret mendapat banyak review negatif. Bahkan, ulasan-ulasan itu sempat muncul di New York Times. Pada tahun yang sama, restorannya di New York dikritik karena dengan harga steak mahal, ia malah menggunakan keju lembaran yang murah. Nusret juga mendapat kritik pedas ketika restorannya didatangi Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang menyantap stik mewah saat negaranya diderahi perinflasi. Pada April 2021, seniman yang bernama Logan Hicks menuduh Nusret menggunakan karya seninya berupa mural khas menabur garam tanpa izin di seluruh dunia. Ia menggugat Salt Bae hingga 72 miliar rupiah. Kekayaan dan transformasi. Saat ini Nusret sudah memiliki 13 restoran yang tersebar di seluruh dunia. Dari Abu Dhabi hingga Miami, seluruh restoran itu beroperasi dengan memperkerjakan lebih dari 600 karyawan. Pada 2020 silam, kekayaan Nusret ditaksir mencapai 60 juta US dollar atau sekitar 864 miliar rupiah. Sementara, jaringan restorannya memiliki valuasi atau nilai ekonominya sekitar 1,5 miliar dolar Amerika atau lebih dari 21 triliun rupiah. Jika dulu sosok Nusret terlihat begitu polos, kurus dan ringkih, lihatlah dia saat ini. Perubahannya tampak drastis. Ia kini memiliki tubuh atletis dan bercitra flamboyan. Guys, sosok Nusret menjadi viral bukan karena sekedar aksinya yang kocak saat mengolah steak. Di balik itu, ada pengorbanan, perjuangan panjang, dan keinginan untuk terus belajar hingga menggapai kesuksesan. Ternyata rumus sukses di mana-mana sama saja ya guys. Mau bekerja keras, belajar, dan bertekad kuat. Semoga kalian yang sedang merintis cita-cita jadi semangat ya setelah menyimak kisah Salt Bae. Cukup sekian nih video hari ini. Saatnya buat menekan tombol like dan share, serta tulis pendapatmu di kolom bawah sana. Terima kasih dan sampai jumpa.